tarawih, bapak-bapaknya dicium oleh ibunya, tiba-tiba susah diusap, berarti bapak-bapak dicium. Bukan saya yang ngomong, cuman harap berhati-hati. Ini kembali, puasa itu menjadi sehat luar biasa sekali. Bahkan kalau kita mau tes kolesterol, asam urat, gula darah, itu harus puasa dulu. Operasi harus puasa. Ada manfaat kalau kita puasa itu bukan untuk orang lain, buat kita sendiri. Bahkan kita dilatih, ada tarbiyah dengan puasa, melatih kejujuran yang sangat luar biasa. Walaupun orang lain tidak tahu kita puasa, tapi Allah Maha mengetahui. Ini juga manfaat buat kita semuanya untuk jujur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada, Allah senantiasa berada. Sehingga saat kita bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita nggak mau itu ngambil hak kementerian, kita bawa pulang, nggak mau. Jangankan uang banyak, jepitan aja, staples kita nggak mau ambil karena bukan hak kita, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zakat. Oleh karenanya sebelum kita bahas zakat, kembali puasa. Puasa salah satu bentuk syukur, jangan lupa ini ibadah yang sangat mulia di bulan Ramadan. Sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang kami paling mulia, yang paling luar biasa, yang amal ibadahnya lebih baik di bulan Ramadan?" Rasulullah menjawab, "As-shadaqah fi Ramadan." Bersedekah, berzakat di bulan Ramadan. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa melatih kita jujur. Puasa juga menjaga kita latihan emosi, tidak marah-marah, menjaga mulut kita yang tidak perlu, jangan kita menyakiti orang lain. Ini kadang-kadang ada kisah ibu-ibu di komplek, ketika dia beli tomat, dia beli sayur, rupanya lupa dia lagi puasa. Dia tanya, "Bu, ini tomat berapa harganya?" "Ini tomat harganya 3.000 rupiah." "Ya Allah Bu, ini tomat kecil seupil kayak gini 3.000 rupiah. Kira-kira tukang sayur kesel nggak itu?" Kata tukang sayur nyelutuk, "Bu, ini bulan puasa Bu. Sekarang begini aja Bu," kata ibu, "ini tomat besarnya segede seupil 3.000 rupiah. Sekarang upil ibu segede tomat 3.000, saya bayarin." Jaga mulut kita, ucapan kita, lisan kita. Wal kadhiminal ghaid, menjaga emosi. Saat kita mengendarai mobil, coba bandingin. Saat kita berpuasa, enggak puasa, beda nggak kira-kira? Beda. Yang awalnya kita emosi, yang biasanya marah-marah, binatang di Ragunan keluar, ini kadang-kadang enggak. Alhamdulillah, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas. Jangan lupa kita saling memaafkan. Walaupun berbeda, saling menghargai. Sebelum orang lain minta maaf, kita harus maafkan. Berbeda dengan ibadah zakat. Kalau ibadah zakat tidak hanya untuk individu saja manfaatnya saat kita berzakat, tetapi juga untuk sosial, untuk kemasyarakatan. Manfaat sholat untuk individu, takarrub ilallah, syahadat untuk individu, puasa untuk individu, haji untuk individu. Tapi ada catatan yang luar biasa, zakat ternyata bukan hanya individu, tetapi ada sosial. Dalam bahasa kajian fikihnya namanya as-sahsiyah wal ijtimaiyah. Ada manfaat kalau kita berzakat untuk individu dan untuk masyarakat yang kita bantu. Oleh karenanya, menurut catatan Badan Amil Zakat Nasional yang sekarang namanya Bajnas Pusat, alhamdulillah Masjid Baitul Thalibin sudah menjadi UPZ dari Bajnas Pusat.
Ini luar biasa sekali. Bulan Ramadan, yuk harta kita bersihkan, bukan hanya jiwa kita bersihkan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses. Siapa mereka? Man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya. Tadi tidak emosi, menyucikan jiwanya, tidak sombong, senantiasa bersyukur, dia bersedekah, dia berzakat dan lain sebagainya. Kata Bajnas dalam penelitiannya yang dilakukan oleh kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, potensi zakat di Indonesia ini luar biasa sekali, menyentuh angka kurang lebih 217 triliun rupiah. Kalau dibeliin cendol jadi apa itu ya? Luar biasa sekali itu, 217 triliun. Tapi realisasinya ini lumayan. Dari tahun 2011, 2012, 2013 itu ada kenaikannya. 2011 angka zakat infak sedekah terkumpul kurang lebih 1,5 triliun rupiah. 2012 zakat yang terkumpul kurang lebih 1,8 triliun rupiah. 2013 ternyata 2,2 triliun. Kalau kita pakai teori efektivitas, sama dengan target dibagi realisasi, maka ini belum optimal. Apa sebabnya? Potensi zakat Indonesia 217 triliun rupiah. Realisasinya berapa hadirin hadirat? 2,2 triliun, tidak lebih, kurang dari 2% atau 1% lebih sedikit. Apa sebabnya? Masyarakat tidak zakat. Zakatnya lebih cenderung terkumpul 2,2 triliun. Ternyata ada banyak faktor yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita simak, yang perlu kita sama-sama evaluasi bersama-sama. Apa sebabnya? Karena boleh jadi kita umat Islam memahami zakat hanya di bulan Ramadan saja. Zakat yang dipahami oleh umat Islam hanya zakat nafs saja, zakat fitri atau zakat fitrah saja. Padahal masih ada zakat yang lainnya, yaitu zakat mal. Oleh karenanya Ibnu Rus di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, beliau menjelaskan zakat itu ada dua. Yang pertama zakatun nafsi, yang dikenal dengan oleh kita zakat fitrah atau zakat fitri. Kalau zakat fitri betul hanya ditunaikan di bulan Ramadan, sampai sebelum khatib turun dari mimbar, maka kita dianggap untuk menunaikan zakat. Berbeda dengan zakat mal. Oleh karenanya, kalau saat kita beribadah puasa di bulan Ramadan, nanti di awal bulan Syawal, umat Islam merayakan kegembiraannya dengan yang namanya Hari Raya Idul Fitri, ternyata berbeda dengan Hari Raya Idul Adha. Coba kita renungkan bersama-sama. Hari Raya Idul Fitri, umat Islam sebelum dia bergembira, maka sangat diwajibkan dulu dia menunaikan, menyucikan jiwanya. Zakatun nafs, dikeluarkan zakat fitrah 2,5 kg atau 3,5 liter, ya sesuai dengan harga pasaran. Kalau ada ditentukan Rp25.000, bayar zakatnya. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika zakat fitrah, zakat fitri yang dikumpulkan memang wajib dihabiskan sebelum khatib turun dari mimbar. Lebih cenderung adalah konsumtif untuk zakat fitri. Zakat fitri umat Islam di Indonesia membayarnya, ada yang menggunakan dengan beras, ada yang menggunakan dengan uang. Berarti keberpihakan umat Islam, keberpihakan ajaran Islam luar biasa sekali. Yang dibutuhkan
oleh kaum miskin. Du'afa diantaranya adalah dia makan, yaitu beras. Islam berpihak membantu umat Islam yang mereka sangat membutuhkan. Apalagi ditambah dengan zakat yang mal, yang tidak hanya untuk konsumtif, untuk dimakan, buat dia bisa makan, minum, beli pakaian dan lain sebagainya. Bahkan zakat mal bisa digunakan untuk produktif. Wajar saja kalau dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah telah menegaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih. Nah, itu ada kata-kata sesungguhnya distribusi zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf fakir miskin dan seterusnya. Ada kata-kata lam. Lam menurut Profesor Kiai Jadidin Abidudin dalam berbagai bukunya, dalam berbagai tulisannya beliau menyatakan lam di dalam surah At-Taubah itu ada 2 makna. Yang pertama lam lit tamlik. Yang kedua lam lil manfaah. Apa makna lam lit tamlik? Yaitu dalam distribusi zakat maka sangat dianjurkan konsumtif, terutama zakat fitri. Tapi kalau zakat mal ternyata tidak harus untuk dikonsumsikan, bisa untuk diberdayakan, bisa untuk modal usaha, untuk beasiswa, untuk penelitian, untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Lamnya namanya bukan litamlik, tapi lamnya lil manfaah, untuk dimanfaatkan, dana bergulir dan lain sebagainya. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang kedua adalah zakat mal. Mal bahasa Arabnya artinya harta. Orang yang memiliki harta namanya sahibul mal. Orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki mal berarti sahibul mal. Sahibul mal, orang yang memiliki harta. Zakat mal ada kajiannya. Di dalam kitab klasik para ulama mutaqaddimin menjelaskan zakat mal ada 5. Yang pertama emas, perak, pertanian, apalagi Pak? Peternakan, perdagangan, rikas. Tapi ingat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkembangan ekonomi modern, karena umat Islam banyak mereka tidak lagi beternak, banyak jasa, banyak pendapat